jadi penyangga perekonomian Indonesia, terus juga infrastruktur sempat menjadi perhatian, bagaimana banyak jalan, tol, pembangunan dam dan lain-lain, bahkan nggak hanya di satu titik tapi di titik-titik yang lainnya. Mas Saidiman, kita pantau bagaimana situasi. Nampaknya ini pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah tiba di gedung KPU, ya, ini menggunakan shawl. Ini nampaknya kain tradisional, ya, sebagai sambutan dari KPU, ya, begitu ya, diselempangkan, dikalungkan gitu. Didampingi juga oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Saiku, ya. Ini elit dari partai koalisi, ya, telah berkumpul juga menghantarkan pasangan dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang sedari pagi nih tersenyum terus, ya. Kayak nampaknya happy, mereka membangun chemistry juga, ya, untuk bisa nampak kompak begitu. Ini awal, ya, setelah akhirnya menemukan koalisi, ini adalah awal untuk menawarkan perubahan, narasi-narasi perubahan seperti apa sebenarnya yang ingin dibangun dan disampaikan dalam Pilpres 2024 ini. Setelah menyapa, ya, tadi di lobi utama begitu, nampaknya seluruh rombongan ini yang kurang lebih berjumlah 30 orang tadi yang dibatasi secara teknis oleh KPU, ini menuju ke lantai 2 di mana menjadi tempat ruang sidang penyerahan berkas dari pasangan paling pertama, ya, yang mendeklarasikan dan juga yang ingin mendaftarkan diri pada Pilpres 2024. Kurang lebih pada hampir pukul 10, ini sudah berada di kantor KPU. Ya, cukup lengkap, ya, yang hadirin, ya. Ada Salim Segaf Al-Jufri. Dari awal, dari pagi hari juga bagaimana sambutan di DPP cukup meriah di masing-masing DPP, ya, dari PKS, DPP PKB, DPP Nasdem yang menjadi tempat titik kumpul utama begitu, ya. Lengkap formasinya, meriah, bisa dikatakan semarak, ya, untuk support dukungannya solid begitu, ya, untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ini di dalam ruang sidang, ya, dinantikan juga oleh para jurnalis yang sedari pagi menantikan kehadiran Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk mendaftarkan diri pada Pilpres 2024. Ini shawlnya mestinya dari Indonesia Timur, ya, kalau tidak salah. Iya, nampaknya, ya, shawlnya, ya. Ini disambut oleh para komisioner KPU. Dan semestinya ini durasinya tidak terlalu lama, ya, Mas, ya, untuk momen, ya, pendaftaran ini, ya. Lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga, yang sudah bersiap dengan laporannya. Dian, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini dari kantor KPU Republik Indonesia? Ya, Glenny, seperti yang kita saksikan, tadi baru saja pasangan Anies dan Muhaimin sudah tiba di gedung KPU dan sudah naik ke ruang sidang utama di lantai 2. Tadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa di ruang sidang utama nantinya akan dilakukan penyerahan berkas administrasi atau peresmian pendaftaran Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Nah, seperti yang kita lihat saat ini sedang proses penyerahan berkas administratif di ruang sidang utama. Tadi Anies Baswedan didampingi oleh sejumlah komponen partai politik. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa
untuk menjaga kondusivitas maksimal hanya boleh didampingi dengan 30 orang saja. Ini kalau kita lihat penyerahan berkas belum dimulai, nampaknya memang masih ada hal yang harus disampaikan terlebih dahulu oleh Komisioner KPU kepada Baca Pres Anies Baswedan, Bacawa Pres Muhaimin Iskandar, dan juga pendamping yang mendampingi keduanya di ruang sidang utama. Kalau tadi berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh internal KPU mengatakan bahwa proses pendaftaran ini cepat saja, hanya sekitar 10 sampai 15 menit saja untuk penyerahan berkas administrasinya, tapi ini akan kita pantau sama-sama nanti apa saja tahapan yang akan dilakukan di ruang sidang utama. Kalau kita perhatikan saat ini Baca Pres Anies Baswedan, Bacawa Pres Muhaimin Iskandar, dan juga pendamping masih menunggu. Kita juga sama-sama tunggu dan pantau apa yang tengah dipersiapkan di ruang sidang utama sebelum nantinya penyerahan berkas administratif. Nampaknya ada sejumlah formalitas yang sedang dilakukan, menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu, baru nanti kemudian rangkaian atau prosesi pendaftaran akan dilakukan. Seperti yang juga sudah saya sampaikan sebelumnya, Glenis, bahwa nanti setelah berkas pendaftaran diserahkan ke KPU, begitu nanti pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar akan kembali turun ke area lapangan gedung KPU untuk kemudian menyampaikan pidatonya dan kemudian juga memberikan pernyataan atau statement kepada para wartawan. Jadi kita nantikan nanti jalannya seperti apa, tapi yang jelas saat ini juga pasangan yang lain, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, tengah bersiap untuk mendatangi gedung KPU untuk juga sama dengan kepentingan yang sama mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden. Kita pantau dan nantikan bersama ini prosesnya akan berjalan seperti apa, Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga atas laporan Anda. Ini situasi terkini dari lantai 2 gedung KPU menjadi ruang utama untuk pendaftaran Pilpres 2024. Saat ini sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar beserta elit dari partai koalisi serta komisioner KPU pada pagi hari ini yang dijadwalkan sebenarnya pada pukul 8, namun nampaknya agak molor, dan pada pukul 10 langsung masuk dalam tahapan rangkaian pendaftaran Pilpres 2024. Hari ini tak hanya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, rencananya ada pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang tengah bersiap. Tadi kita juga telah melihat bagaimana persiapan di kawasan Tugu Proklamasi yang menjadi tempat titik kumpul untuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Rencananya juga tadi laporan dari tim liputan Kompas TV di gedung KPU begitu. Masa yang berkumpul, masa pendukung dari Anies Baswedan dan Muhaimin ini setelah pendaftaran ini diharapkan bisa bergeser begitu untuk memberikan ruang dan tempat untuk para pendukung dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Sebelumnya memang dari sejumlah juru bicara ataupun juga pihak partai koalisi dari kedua pasangan ini setelah menyampaikan bahwa akan ada pengerahan massa yang cukup banyak di sekitaran gedung KPU. Maka dari itu bagi Anda saudara yang hendak melintas di sekitaran kawasan area atau Jalan Imam Bonjol, Menteng begitu, untuk bisa mencari alternatif lain, mengingat hingga pagi hari ini sekitaran kawasan tersebut masih dipadati oleh relawan dan juga simpatisan para pendukung dari sejumlah pasangan calon yang akan mendaftar pada pagi hari ini.
Untuk pendaftaran pada pagi hari ini diharapkan tidak memakan waktu yang lama ya, karena hanya bersifat teknis untuk penyerahan berkas dan tanda tangan dokumen tanda terima untuk pendaftaran Pilpres pada 2024 ini. Akan ada sejumlah rangkaian seperti tes kesehatan, verifikasi dokumen, dan nantinya juga baru akan disampaikan terkait dengan bagaimana apakah pendaftaran ini bisa diterima, dan pada pekan berikutnya atau beberapa waktu berikutnya akan kita ikuti juga bagaimana pengundian dari nomor urut pasangan pada Pilpres 2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan yang mewakili pimpinan gabungan partai politik pengusul sekaligus memperkenalkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden.